Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu semuanya. Dan perkenalkan, namaku Keliani Syafira. Aku yang hari ini akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu sahabat inspirasi. Nah, sebelum kita ngundang narasumber hari ini, izinkan aku untuk mengenalkan apa itu ruang inspirasi. Nah, sebenarnya ruang inspirasi ini terbentuk sejak awal April tahun 2020, di mana kami berenam adalah kami berenam tim ruang inspirasi adalah alumni kebidanan UGM, dan kita pengen sama-sama mengenalkan perempuan tentang bagaimana cara bersedekah yang nggak harus lewat materi, tapi juga bisa dengan ilmu atau juga inspirasi gitu. Terus yang kedua, kami ingin mengajak para perempuan untuk saling peduli dan semangat terus untuk bermanfaat untuk sesama gitu. Hari ini tuh narasumbernya sangat spesial karena dia adalah temen aku. Yeay. Oke, sepertinya hai. Sepertinya ini akan lebih ke ini ya. Silaturahmi ya atau reunian karena kita udah lama nggak ketemu. Dan dia adalah Mbak Anita. Yeay. Oke. Nah, sedikit ya Mbak Anita sebentar, pasti udah nggak sabar nih teman-teman buat nungguin Mbak Anita. Jadi saat kami bertemu, kita sempat ngobrol gitu kalau misalkan Mbak Anita itu lagi menunggu buah hati gitu. Terus ternyata memang ya yang aku tahu kalau misalkan seorang anak itu bukan produk pasti suatu pernikahan ya. Jadi memang setiap orang yang sudah menikah itu mendambakan buah hati, tapi memiliki anak itu bukan suatu kewajiban. Nah, tapi ya gimana ya, nanti kita akan dengerin aja kisah Mbak Anita yang selama 8 tahun menunggu buah hati dan sempat punya pengalaman yang kurang enak juga. Dia sempat beberapa kali mengalami keguguran, dan itu pasti buat perempuan khususnya itu bukan hal yang sangat mudah ya. Oke, udah deh, aku gak bisa berkata-kata lagi, aku mau langsung minta Mbak Anita buat join aja karena aku udah kangen banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Anita. Sebentar lagi. Oh ya, aku belum. Halo. Mbak. Kangen banget, Kel. Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas ya? Jelas kok, jelas. Gimana Bali? Panas. Panas. Aduh, tapi gimana? Ayo, semalam barusan Better lah ya hujan. daripada Jogja ya. Lebih panas ini sih, Kel, daripada di sana. Oh iya. Panas banget, panas banget. Mbak Anita, Kangen banget udah ya, lama Kel. banget. Berapa tahun gak ketemu, parah Jadi sekali. mungkin kita kasih disclaimer dulu ya. Jadi kita itu dulu pernah kerja bareng di Jogja. Jadi guru TK ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Jadi kita pernah jadi guru TK di salah satu PAUD di Jogja. Dan Betul. awal deket tuh mungkin karena Mbak Anita bilang pernah kerja di Pekalongan, ya kan? Bener. Terus kalian kan dari Pekalongan Gitu. toh. Iya, terus ya udah kita ngobrolnya nyambung, dan terima kasih sudah mau jadi teman aku. Oh, terima kasih sudah percaya sama aku jadi adikku. Iya. Itu ada suara Anzen ya? Iya, Anjan belum tidur. Oh,
Tapi di sana Wita juga ya, jam 11 ya? Sekarang jam 11. Enggak, Kayak kemarin aku jam relax kan 10 ya, ya. Mbak? Oke, jam 11. Relax, relax. Ini sebenarnya anehnya aku tuh lebih excited pengen ngobrolin apa tuh namanya tentang tentang lebih banyak hal selama kita nggak ketemu. Tapi but anyway, kita akan fokus membahas topik yang ingin kita bagikan ke teman-teman semuanya tentang Oke. bagaimana pengalaman Mbak Anita buat menunggu Anzen gitu. Oke. Sebelumnya makasih banyak karena mungkin apa ya, pengalaman kayak gini tuh nggak semua orang mau menceritakan ya, karena kan uh, itu kan privacy banget ya. Tapi Mbak Anita bersedia untuk sharing dan harapannya semoga teman-teman yang apa sedang sedang struggling menunggu buah hati itu bisa Mm-mm. bisa ikut bisa ikut termotivasi buat ya kan buat menunggu buah hati gitu. Betul, Oke. betul, betul. Mungkin Semoga bisa boleh menginspirasi. diceritain dulu Mbak Anita. Jadi kan dari awal mula pernikahan tahun berapa Mbak? Mm-mm. Kami menikah tahun 2012. Tahun 2012 dan baru Mm-mm. dapet Anzen itu tahun 2019 ya? 2019. Mm-mm. Ya, 2019. Mm-mm. Itu kurang lebih 8 tahun Tujuh, ya? iya 7 tahun. Ya, Ya, 7 kurang lebih lebih lah. 8 tahun. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu apa yang terjadi Mbak selama itu sebelum dari apa setelah nikah terus habis itu ada sebelum ada Anzen apa yang terjadi Bu? Oke, oke. Ya, nama saya Anita ya teman-teman. Jadi kami menikah tahun 2012. Kemudian saat itu memang saya masih bekerja. Jadi saya Hmm. bekerja di satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia ini. Saya bekerja, saya pikir sepertinya saya harus fokus pekerjaan dulu karena saya pikir saya masih terlalu muda juga sih untuk nantinya punya anak. Jadi Waktu itu umur kami berapa Mbak? sepakat Sorry. Waktu itu umur 25, berapa? 25, 25 oke. kita nikah. Jadi Hmm. saya pikir kita sepakat untuk menunda dulu deh 1 tahun gitu. Awalnya Oh. 1 tahun memang. Jadi Hmm. selama 1 tahun kami tidak merencanakan kehamilan. Hmm. Tepat 1 tahun eh, saya hamil. Jadi masih bekerja Hmm. juga, saya hamil. Tahu hamil itu memang apa ya, awam banget nih kita tentang kehamilan. Iya, Sama iya. sekali kurang pengetahuan tentang kehamilan itu ya, Kel. Ya, anak baru, baru nikah, masih yang pikirannya menikah itu hal-hal yang menyenangkan terus kan. Iya, Padahal iya. tidak semudah itu kan menikah itu ya. Dan dulu kan Kalian juga belum sumber informasi nikah. nggak sebanyak sekarang ya. Iya, betul. Kalau sekarang kan ya gampang banget mau nyari Iya. informasi kan, ya googling-googling. Hmm. Eh, Kehamilan pertama itu tuh nggak direncanakan sebetulnya. Jadi kaget juga sebetulnya setelah 1 tahun. Oh Hmm. beneran setelah setahun menunda itu kita Nah. dapat dikasih sama Gusti Allah. Terus habis Hmm. itu kami tahu hamil usia kehamilan tuh 5 minggu, Kel. Hmm. Kita langsung ke dokter kandungan kan. Usia Hmm. 5 minggu itu biasalah dokter periksa sudah ada kantung janinnya kan. Hmm. Kemudian diberi biasa suplemen dan Iya, iya. lain-lain. Hmm. Terus nanti 1 bulan kemudian cek rutin kan. Hmm. 2 minggu setelah cek pertama ke dokter itu, saya ngerasa ini loh, pendarahan, Kel. Jadi Hmm. jadi kemungkinan itu masuk ke usia 7 minggu ya, 7 minggu usia Hmm. kehamilan. Saya pendarahannya makin lama makin banyak. Hmm. Cuma cuma tuh perut saya nggak begitu sakit. Perut nggak Hmm. begitu ngerasa sakit. Hmm. Jadi saya rasa oke, mungkin mungkin itu hal biasa. Lagi-lagi Iya, karena kami nggak tahu iya karena itu kurang lah ya. apa. Terus ya udah, setelah merasa kayaknya pendarahannya lumayan cukup banyak, terus kami ke Hmm. dokter. Hmm. Dokter dicek usia 7 8 minggu kan seharusnya udah ada detak jantungnya ya, Kel ya. Iya. Jadi
saat dicek belum ada detak jantung yang seharusnya sudah ada detak jantung kan di saat di Mm-mm. USG. Ya, ternyata nggak ada. Terus USG, kemudian vaginal USG itu Mm-mm. kata dokter ya memang itu sudah nggak ada lagi si kantung janinnya. Nah, Oke. tapi lucunya Kel, jadi sebelum Mm. aku ke dokter, itu kan Mm. aku pendarahan. Iya. Pendarahan, dan ternyata itu sudah keluar segumpalan darah Gumpalan. segini gitu. Nah, saya nggak ngerti sama sekali itu apa, dan aku Ya. pikir itu hal biasa. Saya Mm. buang ke tempat sampah, nggak ngerti itu apa. Dan ternyata kata dokter itu sudah sempurna apa eh, kegugurannya udah spontan gitu loh Michael. Udah semua. Jadi sudah itu spontan miscarriage gitu. Heeh. Dan ternyata itu kemungkinan itu adalah si bakal janin itu yang keluar itu nggak tahu sama sekali. Hmm. Sedih sih, kayak, berarti saya itu buang janin saya sendiri. Ya. Kemungkinan karena Ya. dicek dokter itu sudah cukup bersih. Oke. Jadi, jadi tinggal Tapi dikasih. sebelum. Mm, mm, Hmm. Nah, tapi itu sempat dikuret saat enggak, yang keguguran pertama. Enggak, jadi emang enggak, udah bersih enggak. di tes, Iya, udah bersih semuanya. betul, Oke. sudah. Jadi cuma Mhm. dikasih obat untuk lebih membersihkan kali Badan. ya Oh, namanya, kurang tahu, oh. Mhm. gitu. Selama 2 minggu itu, Oke. Nah, gitu terus sih ceritanya. Mbak, jadi waktu tadi kan sempat bilang ya kalau misalkan Mm, sempat menunda, terus ketika mm, perasaan ketika tahu kalau tes hamil itu mm, mm. gimana? Seneng atau oh ya udah gitu atau gimana? Pasti seneng ya, pasti wow, Ya. garis dua kan. Iya. Wah, seneng banget, seneng, wah aku bisa hamil gitu. Ya. Terus keduanya kaget juga, wow bisa secepat ini gitu. Jadi kita Oh. mencoba, memang mau mencoba, nggak Hmm. lama kemudian saya isi kan. Oke, betul. Ada umiku iklan ya, sorry. Terus nggak pakai kerudung. Terus oke, terus kemudian apa? Ketika ketika keguguran pertama kali itu Mm-mm. sedih pastilah ya sedih. Tapi apakah sangat drop atau gimana? Mungkin perasaannya bisa diceritain pada saat itu. Mm-mm. Oke, jadi karena pertama kali kan harapannya udah tinggi kan Kel, wah aku Hmm, hamil. ya. Berarti harapannya pasti wah nanti kehamilan pertama nih, nanti perut aku bakal membesar, nanti penasaran dengan menjadi wanita hamil itu seperti apa. Jadi ekspektasinya udah tinggi kan Hmm, dengan kehamilan pertama ini. hmm. Bahagia banget kan. Seperti pasangan Menurut lainnya ya. iya, menurut aku itu mudah, ternyata mudah sekali untuk hamil. Saya pikir gitu pas dulu itu, wow, gampang banget ternyata untuk hamil. Ya, Tapi jadi saya menjalani kehamilan itu cuma sebentar tok kan kali itu. Paling ya, ya. cuman kurang lebih 1 bulan aja kan, berarti merasa hamil, terus Hmm. merasa ada makhluk di rahim Dalam aku kayak gitu kan. perut. Mm, 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 mm. Gitu. Anzen. Hai Anzen. Oke, Anjen lagi sama papa. iya. Nanti aku akan Gitu. tanya apa arti nama Anzen Siap. ya. Tapi itu Oke, nanti. benar. Oke. Ya, ya, Terus ya. habis itu setelah 1 tahun menunggu hamil, kemudian Mm-mm, mm-mm, eh, katanya sempat 3 kali keguguran kan ya. mm-mm, Itu mm-mm, jaraknya dari keguguran yang pertama berapa tahun? mm-mm. Jadi saya hamil pertama itu tahun 2013. 2013. Kemudian, terus lama Mhm. tuh jeda 3 tahun, Mhm. Mhm. 2016 hamil lagi. Oke, hamil lagi. Nah, Jadi ketika cukup jauh kan, ketika tiga, ya tiga cukup tahun. jauh kan. Ketika 3 tahun itu ya, Mm-mm, pasti kan banyak orang ya yang mm. ya netizen Indonesia, Iya, iya, iya. ya kan, yang menanyakan berbagai hal gitu. Nah, Mbak Anita juga sempat nggak merasakan dari yang paling biasa sampai yang paling annoying gitu. Mm-mm. Iya, lumayan sih. Namanya. Tapi alhamdulillahnya kan aku nggak tinggal di
kampung halaman ya. Mungkin kalau di kampung Oh. halamanku udah banyak omongan kanan kiri ya. Karena kami tinggal mandiri di Jogja, jadi kayak tutup telinga aja sih. Paling dari kalau misalnya pulang kampung ya mudik gitu, Ya. ditanyain, oh udah isi belum? Si ini udah Ya. isi nih. Kan nikahnya duluan kamu, kayak gitu kan. Biasa, duluan kamu kok kamu belum isi, kayak gitu-gitu. Tapi tak bawa enteng aja sih ya. Maksudnya kalian nggak tahu usaha kami seperti apa. Udah bolak-balik ke dokter berapa kali. Udah udah nangis-nangis berapa kali untuk punya anak gitu kan. Kalian cuma ngelihat tampilan luar aja, nggak ngerti usaha berapa berat, berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk itu gitu kan. Jadi So far selama aku biarin aja sih. ya, mungkin bisa ditiru ya itu tutup telinga Ya, gitu. Tapi itu betul. nanti tipsnya kadang tuh kan gimana ya kan kalau misalkan seorang perempuan gitu ya di Mm-mm. Indonesia itu kalau misalkan habis nikah belum hamil-hamil itu seorang perempuan yang sering dijadikan subjek dari penyebabnya gitu ya. Jadi Mm-mm. menurut Mbak itu gimana sih Mbak? Apa tuh namanya? Selama menunggu azan itu apakah Mbak setuju dengan kayak gitu dan mungkin bisa disampaikan sebenarnya yang seperti apa gitu. Mm-mm. Jadi itu sih kayak masyarakat tuh mungkin kurang paham juga ya bahwa penyebab kehamilan itu kan bukan cuma wanita, justru kan Nah, dari laki-lakinya kan. Nah, kayak edukasi ke orang-orang aja sih bahwasannya ya bukan hanya wanita yang bertanggung jawab atas kehamilan, justru ya pasti kita berdua yang andil di dalamnya. iya. Malah pas kami ke dokter itu setelah keguguran pertama kan kami juga pengen tahu ada apa sih dengan saya ini. Yang dicek pertama kali malah sperma suami. Suami. Malah dokter lebih lebih ke suami. Karena kalau saya udah pernah hamil artinya kemungkinan sel telur dan rahim mungkin oke. Mungkin seperti itu. Jadi malah pada saat itu dokter memberikan ini suami saya harus tes sperma dulu. Oh iya, oke. Jadi Oke, 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 minta oke. disuapin. Oh, minta disuapin. Minta Oke, disuapin. Padahal udah oke. makan loh. Iya, Ya, ya. nggak apa-apa. Bapak Anzen, mohon dikondisikan Bapak Anzen. Bapak Anjing kondisikan. Oke, terus kita tadi apa ke tadi cerita tentang keguguran yang kedua ya. Setelah dari yang pertama tahun 2013 itu 3 tahun berikutnya hamil lagi. Itu sempat berapa lama hamilnya? Jadi yang kehamilan kedua ya, yang 2016 Iya. itu, nah ke usia kehamilannya nggak jauh beda sama yang pertama, Kel. Jadi usia kehamilannya kurang lebih 8 minggu. Tapi Oke. kalau yang kedua itu sudah ada detak jantungnya. Jadi kita sempat mendengar detak jantung si anak kita itu, si jadin kami itu. Itu Nah, lebih down lagi pasti ya daripada yang iya pertama sih ya karena kerasanya ya kan, lebih ya, karena soalnya udah sebetulnya mhm, sebetulnya sebetulnya sama aja gimana? ya. Tetap mau usia Tetap kehamilan sedih. berapa, keguguran keberapa, kita tetap merasa kehilangan ya. Sama-sama Mhm, merasa namanya keguguran. Tapi kalau mhm. kita sudah sempat mendengar detak jantungnya tuh kayak merasa Hmm, merasa dia benar-benar hidup iya, di iya. rahimku gitu. Mhm, aha. Jadi Itu itu usia. mhm. Mm-mm. Itu gimana Mbak? Apa setelah setelah lama tes terus positif lagi gitu, apa yang disarankan dokter saat itu Mbak? Nah, jadi setelah tahu aku hamil, Mhm, perasaannya nggak sama kayak yang pertama, Kel. Nah, yang kedua mhm, ini rasanya ada khawatirnya, ada takut mhm, akan mhm. kejadian hal Keulang serupa lagi. gitu. Nah, Mhm, jadi bahagianya
campur sama khawatir, sama Mhm. kekhawatiran, anxiety-nya tuh lebih tinggi gitu. Mhm. Jadi takut karena mungkin sempat trauma kali ya. Ya Mhm. trauma karena pernah merasakan keguguran itu. Jadi yang kedua takut tapi terus lebih berhati-hati sih Kel. Ya. Jadi Itu dokter kamu nggak, dok, kamu mm-mm, gimana gimana? mm-mm. Jadi dokter menyarankan untuk bed rest yang kedua ini. Mhm. Yang kedua Itu kalau kemarin nggak itu. salah ketika ketika kita waktu Mbak masih di Jogja nggak sih itu pada saat yang kedua? Masih masih nggak lama Masih setelah kerja nggak kita waktu itu? resign, nggak lama setelah Kan? resign. Iya. Jadi Oh, resign dari tempat kita kerja itu, aku itu memang niat mau hamil iya, lagi. waktu itu Heeh, cerita kan. heeh, Hmm. benar. Nah, terus ya akhirnya nggak lama tau itu, terus aku Hmm. hamil lagi. Itu Ya, terus 2016 apa itu. ngerasa ya apa tuh namanya ikhtiar ya, yang namanya ikhtiar Hmm, lah apa mm-mm. aja Ya, dilakuin. benar-benar, Oke. benar-benar. Mm-mm. Hmm. Terus yang kedua itu kenapa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak, kenapa Nah, terulang lagi Mbak? mm-mm. Yang kedua itu dokter Hmm. akhirnya menyarankan aku untuk tes ACA, tes ANA, tes TORCH, dan lain-lain itu karena takutnya dokter curiga bahwa ada apa karena kejadian apa keguguran berulang Efek. itu takutnya ada apa autoimun atau apa di tubuh Iya. aku gitu kan jadinya itu aku jadi tes ACA, ANA, TORCH. Eh, jadi aku tuh malah ini ya hikmahnya jadi aku mencari tahu banyak hal tentang kehamilan itu apa sih, kenapa kok terjadi keguguran. Setelah yang kedua ini, setelah yang pertama itu justru aku kayak, ayo sudahlah gitu. Nggak seperti yang pengalaman yang kedua itu jadi bikin aware sama kesehatan atau segala macam yang berhubungan sama kehamilan. Jadi tes Makannya dijaga ACA, banget gitu ya. yes, pola hidup sehat itu penting banget kan. Ya benar-benar. Heeh. Terus, Jadi tes-tes berbagai macam tes itu mm-mm. ternyata hasilnya juga tidak ada yang positif Kel. Jadi Yang- tubuhku baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Jadi kata Oke. dokter ya kemungkinan memang apa sih kromosomnya atau apa ya Kel? Saya juga kurang ngerti secara medisnya itu. Heeh. Jadi kemungkinan karena si janin itu tidak sempurna gitu, otomatis tubuh itu apa luruh gitu kali ya Kel. Kurang paham juga secara medisnya. Oke. Terus Mm-mm. apa Mbak sempat kan udah setelah 2 kali itu, Mbak sempat kepikiran nggak sih buat kayaknya aku harus program gitu atau Mm. apa sesuatu yang lebih serius lagi gitu? Mm, mm, mm. Sempat Ya. melakukannya nggak? Mm. Jadi yang untuk yang ketiganya ini, Hmm. aku memang sempat program ke dokter. Hmm. Nah, sempat ke dokter karena ya itu tadi kekhawatiran jangan sampai deh aku tuh keguguran lagi karena sudah Iya. 2 kali, gak mau Aha. kan yang ketiga kalinya gitu. Nah, Mhm. untuk yang ketiga kalinya itu tahun 2018 kan, hamil bulan Maret aku tuh Maret itu sebelumnya itu aku sudah ke dokter, Mhm. udah mau program. Iya. Nah, yang pertama dokter lakukan itu menyarankan Sandi untuk cek sperma. Mhm. Cek sperma, kemudian ketahui hasilnya itu ternyata si sel sperma itu kayak terdeteksi tuh gerakannya kurang aktif gitu Skel. Hmm. Gerakan si sperma kurang aktif. Nah, pada saat itu dokter memberikan seperti suplemen suplemen penyubur lah atau apa itu Oh, suplemen suplemen untuk si sel sperma itu. Nah, belum lama setelah, jadi aku belum sempet cek HSG dan lain-lain, aku belum. Mhm. Jadi Mhm. baru Sandi aja, baru terapi suplemen untuk sperma itu. Baru Mhm. 1 bulan jalan nih, Kel. Aku Mhm. belum cek apapun. Nah, Mhm. alhamdulillah aku hamil lagi. Oh, itu berarti tahun berapa? 2017 ya? 2018. Oh, 2018. 2018. Heeh. Mhm. 2018 bulan Maret itu.
aku hamil Mm-mm. lagi. Jadi padahal aku belum apa-apa. Aku sempat kepikiran Mm-mm. untuk inseminasi buatan sih, Kel. Iya, ha, ha, ha. Sempat kepikiran inseminasi kan. Eh, Mm-mm. belum kepikiran bayi tabung sih, baru Nah, inseminasi aja. Kepikiran itu. Tapi ternyata belum sampai ke situ, baru cek sperma aja, baru mm, dikasih suplemen aja untuk Sandi. Ternyata aku mm, udah hamil. Ya mm. alhamdulillah kan, belum sampai ke Iya. sana udah hamil. Nah, tapi ya itu lagi. Ternyata saya keguguran lagi. Dan Itu kalau berapa yang bulan? ini Mm. kayak 12 mingguan, Kel. Lebih gede lagi. Oh, lama ya. Itu pasti Lumayan, ya ampun, lumayan. harapan besar banget ya karena udah Ah, melalui yang sebelumnya. iya, iya, betul. 12 minggu dan yang pertama itu kan aku nggak dirawat di rumah sakit, Kel. Yang Mm-mm. pertama itu, yang kedua aku dirawat di rumah sakit, Mm-mm. tapi nggak kuret, cuma dikasih Iya. obat aja. Mm-mm. Yang ketiga pun aku nggak kuret. Jadi katanya Oh. itu sudah bisa spontan juga, Kel. Cuman Mm-mm. yang ketiga itu rasanya sakit banget sih. Karena setiap 4 jam sekali itu dikasih obat itu, setiap 4 jam sekali dikasih obat, terus dicek jalan lahirnya juga, kayak aduh, itu amburadul sih rasanya Iya, sakit iya, iya. banget. Heeh, heeh. Pokoknya yang Oke. ketiga menurutku itu keguguran yang paling berat sih Ya. dari Oke. sebelum-sebelumnya. Sekarang Mm-mm. aku pengen tahu setelah nih ternyata 3 kali keguguran dan 6 tahun ya pada saat 2018 itu 6 tahun Mm-mm. nikah gitu dan ternyata belum berhasil juga sempet nggak sih kepikiran Mbak Anita tuh kayak menyalahkan diri sendiri kayak apa sih aku tuh kurang apa gitu sempet nggak Pasti sih sempet saya, pasti pasti pasti. Jadi kayak apa yang aku tuh dirasain salah Mbak. apa ya? Kadang tuh apa aku tuh kebanyakan gerak apa kebanyakan apa gimana? Tapi kan mitosnya keguguran karena kecapean atau apa gitu kan. Sebetulnya enggak kok, kata dokter, tetap bisa beraktivitas normal. Yang penting kita bisa mengukur seberapa seberapa sih stamina kita itu. Kan kita bisa kenal diri kita ya. Kalau memang kita ngerasa capek, ya ambil istirahat gitu kan. So far sih kayaknya aku nggak terlalu capek-capek amat deh gitu. Salahku di mana? Apa Ya, aku apa aku kebanyakan dosa gitu. ya, Terus ya. aku harus Nah, aku harus mendapatkan ujian kayak gini gitu. Tapi sempet ya nggak sempet sempet menyalahkan Tuhan juga nggak Mbak. sempat menyalahkan Tuhan itu kayak kok kenapa sih aku gitu, kenapa harus Ya. aku lagi gitu, kenapa sampai 3 kali gitu kan, Kel. Kok nggak kok nggak sekali aja gitu loh kan, cukup berat ya, kayak terpukul lah pasti. Ya, pasti, Gimana ya pasti. rasanya? Nggak usah Mbak Anita deh. Nggak usah Mbak Anita. Misalkan aku, Mm-mm. ya nggak cuma aku juga ya. Mungkin orang-orang ya yang udah menunggu, terus habis itu merasa udah sabar, udah Mm-mm. ikhtiar, terus Mm-mm. kalau misalkan minta sesuatu sama Allah dan belum dijawab, itu tuh kayak pasti Mm-mm. menanyakan lagi, ya Allah aku tuh kurangnya Mm-mm. apa gitu kan pasti kan. Mm-mm. Nah, apalagi kalau misalkan yang udah kayak udah pasrah gitu, tetap nggak dijawab juga. Gitu kan pasti kan, ya Allah apa lagi sih, ya Allah apa lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Betul, betul, betul. Jadi itu Terus juga sempat mm-mm. dirasain ya. Iya, iya. Mam, Kayak ngerasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan. Tapi kembali lagi sih kayak, oh oke, okay. Aku kembalikan lagi ke Gusti Allah gitu ya. Kadang, oh oke, okay. Mungkin aku dikasih kesempatan untuk mencari tahu banyak hal tentang bagaimana nanti menjadi ibu gitu. Mungkin mempersiapkan mental gitu sih aku, jadi kayak udah dibanting-banting berkali-kali gitu biar nanti aku tuh strong gitu, biar aku tuh ya. nanti kuat aja ngadepin hidup kedepannya gitu, kayak gitu. Benar-benar. Pada akhirnya terus pasrah aja,
tapi pasrah tuh bukan berarti yang udah, tapi Ya. pasrahnya tetap berusaha gitu. Hmm. Justru malah berusahanya lebih giat lagi sih, gimana caranya nanti kehamilan nanti jangan sampai terjadi lagi keguguran Hmm. lagi gitu. Pasrahnya tetap berusaha semaksimal mungkin juga gitu. Oke, terus setelah setelah 3 kali keguguran dan Mm-mm. 8 apa udah 6 tahun menunggu, terus menunggu lagi, ternyata harus menunggu lagi sampai ada Anzen kan, hamil Anzen ya. Ini Mm-mm. yang mana ini kehamilan keempat ya? Mm-mm. Ya, Betul, bisa keempat. bisa diceritain nggak ketika apa kehamilan waktu ada Anzen ini? Waktu waktu hamil Anzen. Mm-mm. Itu Jadi nunggu kalau 2 tahun kehamilan dulu kan keempat, dari nunggu setahun ya, jadi nunggu kalau setahun dari kalau keguguran ketiga. no malah Hah? kehamilan keempat ini kan Hmm? terakhir aku keguguran itu Maret 2018 Kel. Hmm, hmm, hmm. Nah, kehamilan yang Anzen ini itu bulan Mei di tahun yang Oh, sama, cuma cuma beda 3 bulan, Maret, April, oh, Mei, gitu. 2 bulan. Itu Hmm, bener-bener kaget sih, itu bener-bener kaget. hmm, Dokter itu kasih saran setelah keguguran 3 bulan dulu nih, tidak hmm, hamil hmm, dulu kan. Nah, hmm. ternyata bulan Mei itu aku udah isi. Isi lagi. Pertama ke dokter itu bulan Juni kan, udah dikasih tahu Ah, udah 5 minggu. Loh, berarti aku hmm. hamilnya sejak bulan Mei. Ya, ya. Nah, nah aku hamil itu, aku udah jauh-jauh hari beli tiket untuk ke Kuala Lumpur untuk pergi sendirian. Sendirian mau ngapain? Yes. Jadi ketemu teman di sana. Tapi aku berangkat dari Oh, sini ya. sendirian. Girls Jadi, day lah, out. nah ya betul. Jadi, lah aku hamil. Padahal aku Oh, udah beli tiket untuk jalan-jalan. Padahal kehamilan keempat, di mana historinya 3 kali keguguran, ya kan? ya. Tapi aku mikir, udah, pokoknya kata dokter, aku yang penting harus bahagia. Kata dokter, Iya aku harus benar. bahagia, gak usah mikir macem-macem. Yang Hmm, penting aku makan sehat, hmm. suplemen vitamin dimakan, terus jaga badan. Tapi yang paling penting kata dokter, aku harus bahagia, harus seneng. Ya, Terus betul kata betul. Sandi, ya udah berangkat aja, udah berangkat aja. Kamu percaya Hmm, aja, kamu bisa. Kamu kan mandiri, biasa kemana-mana hmm, sendiri, udah hmm. biasa. Terus ya udah aku di support sama Sandi untuk pergi, ya udah aku pergi kan, Pergi, aku pergi pergi. jalan-jalan. Yes, aku pergi. Kehamilan aku umur 12 minggu. Aku izin ke dokter, dok. Aku udah beli tiket jauh-jauh hari, aku pengen jalan-jalan. Terus kata dokter, ya gak apa-apa, yang penting kamu yakin. Kamu yakin, kamu yang penting makannya yang teratur. Makan sehat, buah sayur, suplemen harus harus jangan lupa gitu. Ya sudah Kel, berangkatlah aku dengan modal keyakinan aku sehat, aku bisa gitu. Terus alhamdulillahnya lah kok sampai Anjen lahir. Aku sehat, nggak ada komplikasi sama sekali, kayak nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa, smooth, semuanya berjalan lancar kehamilan Anzen ini malah gitu. Masya Allah. Itu waktu hamil Anzen itu sempet kayak periksanya ke dokter itu Mm-mm. kayak lebay gitu nggak sih? Maksudnya kan yang aturannya kan paling setiap 3 bulan sekali di trimester awal-awal gitu, itu Nah, sempet dilebihin gitu nggak? Atau kalau aku keparnoannya terulang lagi atau gimana? kalau aku memang sejak kehamilan awal tuh sebulan sekali kan. Jadi Oh. empat empat minggu sekali awal ya ya. Aku 4 minggu sekali Mhm. ke dokternya, sebulan sekali. Hmm. Tapi jadi Iya. setiap sebulan sekali itu excited banget buat Heeh. ketemu dokter, ketemu janin itu. Tapi setiap sebulan sekali pun ngerasa takut saat di USG, takutnya kayak dulu-dulu lagi Iya. gitu. Heeh. Itu kekhawatiran itu pasti ada. Setiap ke dokter itu ya Allah, ya aku takutnya Hmm. nggak ada lagi Iya, gitu-gitu. iya, Takutnya iya. nanti aku nggak denger detak jantungnya lagi gitu-gitu. Itu tuh kekhawatiran itu tuh ada banget.
Nah, gitu. ini malah yang awal kehamilannya jalan-jalan ke luar negeri, Ya, benar-benar. malah Makanya yang pokoknya jadi. pokoknya ini semua tuh bener-bener semuanya tuh kehendaknya Gusti Allah banget. Iya, Pokoknya iya, kemarin-kemarin aku mau jaga segimanapun, aku mau iya. bed rest, aku Sampai bed bed rest, rest, sampai tiduran, resign. iya sampai resign. Ya, kalau Allah belum berkehendak mau gimana lagi? Kita Iya, kita tuh benar-benar. nothing gitu kan. Malah yang aku bawa enteng, aku bawa lebih nyaman sih aku kehamilan yang keempat itu aku lebih merasa nothing tulus tuh loh, Kel. Iya, Ya iya, Allah, iya, iya. udahlah Gusti Allah ada sing ngatur gitu. Iya, iya, iya. Kayak perasaan lebih legowo itu malah membantu aku sih dalam kehamilan keempat ini. Harus Hmm, legowo, iya, iya. bener-bener legowo itu, Kel. Kuncinya Ketika, itu. iya malah jawabannya Mm-mm. atas pengertiannya tuh malah ketika kita pasrah ya. Yes, betul. Ketika Iya, kita iya, udah iya. lillahi ta'ala, udah Mm, pasrah, mm, ya udah, malahan dikasih dan selamat sentosa iya, sampai iya, sekarang. iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu waktu Anzen Iya. lahirannya normal apa sesar, Mbak? Nah, itu. Ini dramatis sih. Iya, iya. Coba, coba diceritain waktu ini kan kayak udah melalui 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Hmm, sampai hmm, akhirnya hmm, 9 bulan. hmm, hmm, hmm. Gimana coba? Ya, jadi kalau kata dokter kan aku tidak ada komplikasi apapun. Aku normal-normal semuanya. Jadi si si kepala bayi udah masuk ke apa? Ke jalan lahir gitu kan, udah dibawa kepalanya, tidak ada terlilit tali pusar, terus cairan ketuban juga oke, nggak ada kekurangan. Jadi kata dokter, oh kamu bisa normal, kamu bisa bisa lahiran alami gitu kan. Oke, jadi tiba saatnya itu lahiran mau lahiran kan. Jadi itu tanggal 24 Februari 2019. 24 Februari siang aku udah ngerasa kontraksi gitu, Kel. Jadi siang udah merasa kontraksi, lalu sorenya ke dokter. Sorenya ke dokter, Adek. Sorenya ke dokter, ke rumah sakit, dicek, ternyata itu bukaan 2. Oke. Jadi bukaan 2. Jadi kata dokter udah ya udah stay di rumah sakit aja. Nah, Aku harapannya kan udah normal dong. Aku udah bisa nih. Bisa normal, nggak ada halangan apapun. Sudah ke dokter, bukaan 2, lalu malamnya jam 8 udah bukan 4, terus jam 12 tengah malam dibawa ke ruang persalinan. Sudah bukaan 5 katanya kata dokter. Kalau sakitnya ya sakit dong. tapi ada rasa excited gak sih? Oh ini nih, bentar lagi nih Iya, gitu, yes, kan? excited banget. Jadi Iya, iya. sebelum tengah malam, aku ketawa ketiwi, guyon-guyon kayak gitu biasa. Aku santai banget, Iya, Mbak nggak Anita emang kepikiran santai banget. apa-apa. Pokoknya santai. Sebelum Ah, tengah malam aku santai. Pokoknya percaya dirilah. Aku kuat gitu kan. Udah jam 12 dibawa ke ruang persalinan sama Sandi, cuma sama Sandi aja. Di situ udah kontraksinya udah mulai intens. Udah mulai intens, pokoknya bukan 5, 6, 7, 8, smooth semuanya. Sampai pokoknya jam ketubannya pecah, terus tapi di situ aku tuh merasa kayak aku mengejan berlebihan gitu, Kel. Aku Oh, tenaganya tuh habis, kayak iya sih. aku kelelahan sekali, aku sungguh-sungguh kelelahan pokoknya. Jam Ah, 3 itu kata dokter, itu udah bukaan sempurna katanya. Tapi kayak kepalanya agak jauh dari jalan lahirnya itu, iya, Kel. Nah, di samping aku pun sudah kelelahan, kayak gak ada tenaga. Rasa-rasanya tuh setengah nyawaku hilang kayak. uh, iya. Udah kayak, Setengah udah nyawaku ini hidup hilang. apa mati gitu ya, Iya, betul. Ternyata betul yang dikatakan orang-orang itu ya, itu orang-orang. katanya hidup dan mati. Ah, Nyatanya ah, memang seperti itu. ah, Aku sudah setengah sadar lah, kayaknya udah lemes ah, banget lah rasanya.
Aha, Nah, terus dokter bilang, sepertinya kamu harus sesar gitu. aha. Padahal aku sudah sampai bukaan sempurna, sakitnya Ya sudah di Allah. puncak kan? Iya, iya, Itu nikmat banget. sakitnya udah puncak. Oh, luar biasa. Jadi pokoknya aku teriak, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, segala macam kata-kata suci dikeluarkanlah untuk membantu meringankan kesakitanku. Oke. Cakar sana sini segala macam. Eh, ternyata tidak membantu sama sekali. Tetap sakit. Uh, Oke. Oke, terus udah akhirnya ya, tanda tangan sesar. akhirnya akhirnya sesar jam setengah 4 pagi, setengah Hah? 4 dini hari itu, tanggal 25 itu aku masuk ke ruang operasi. Mhm. Ruang operasi, aku udah ya Tuhan, ya udah cepet deh kalau aku mau operasi cepet deh disuntik biar aku tuh nggak ngerasain sakit lagi. Hah, Cepet-cepet di anestesi gitu kan. ya, hah, hah, hah. Cepat-cepat lah. Ya udah terus akhirnya aku di ruang operasi, aku setengah sadar, udahlah berapa persen aku nyawanya paling baru udah 30% paling nyawa aku di situ. Mhm. Udah terus terus sayup-sayup aku Dengar dengar suara suara ya tangis ada. bayi. Ya Ah! Allah, itu bayiku, Masya Allah. Pas itu aku ditunjukin si bayiku tuh, tapi aku nggak pakai kacamata, aku nggak kelihatan itu samar-samar bayiku kayak apa nggak kelihatan. Aha. Nah, cuman dikasih, ini bayinya Bu, ini bayinya Bu. Terus pertanyaan aku cuman satu, lengkap semuanya, normal? Aku bilang kayak gitu. Iya, lengkap, normal semuanya, alhamdulillah. Ya udah, aku cium. Udah, si bayinya dibawa ke ruang bayi. Sayang sih aku nggak IMD. Ya, Aku soalnya menyedihkan sih. Kenapa nggak IMD ya, ya? Aku ya. bertanya-tanya. Jadi emang kalau misalkan rumah sakit kan emang ada beberapa yang pro sama ASI, ada yang Hmm. enggak gitu. Mungkin nanti untuk yang next bisa Next, di aku ya menyesal. bisa bisa dulu. Nggak apa-apa, tapi Ya. pasti udah sejauh ini udah banyak banget pengorbanan yang dilakuin. Nah, Mbak, Ya, coba iya kalau iya pasti itu kenapa ya? Kalau misalkan ibu-ibu baru melahirkan gitu pasti yang ditanya anaknya dulu ya. Lengkap apa iya. enggak gitu ya. Harusnya Kayak apa? otomatis gitu kan. Iya. Pertanyaanku cuma satu, lengkap nggak semuanya gitu. Iya, Ya kan? wah, Kalau nggak boleh misalnya ditanya belum sendiri. siap, ya nggak siap untuk melihat kenyataan baru lagi gitu loh, fakta baru Ya, lagi. benar-benar. Benar-benar. Karena ya kalau misalkan coba dapet ya kabar, aduh ada yang nggak sempurna gitu, wah udah pasti udah Ya, ya, sedih ya. lagi ya. Itu Terus ketakutan ketika semua ibu kali ya. udah nih, udah sadar, udah sehat, Mm-mm. pertama kali gendong Anzen apa Mbak yang dirasain? Aku tuh setelah operasi sesar itu kan, kayaknya Heeh. baru ketemu Anzen itu jam 10 pagi deh, Hmm. jam Hmm. 10. Hmm. Hmm. Setelah sesar itu aku ke ruang ruang rawat biasa itu kan. Itu Hmm. aku kan seharusnya istirahat ya, karena Hmm. semalaman udah struggling Ya, sekali kan ya, ya. untuk melahirkan alami itu kan. Aku tuh badan capek, tapi eh, operasinya udah berasa mulai sakit kan, mulai nyeri-nyeri. Jadi badan capek, nyeri, tapi aku nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur aku tuh. Hmm. Nggak tahu kenapa aku nggak bisa tidur. Dan aku kangen pengen lihat anak aku banget. Aku tunggu Ya, jam, ya. aku lihat-lihat katanya jam 10 kan. Kok Hahaha. jam 9 lama banget aku nunggu-nunggu kan. Terus akhirnya si bayi dibawa ke Ya, kamarku. hahaha. Ah, Masya Allah, aku kaget lihatnya tuh. Aku tuh kaget, hah, kok anakku gendut sekali, gede badannya. Kok anakku badannya gede. Akhirnya tuh Oh, 3,2, 3,2. oh, Badannya 3,2. Terus kulitnya bersih putih gitu, Kel. Padahal kan aku buluk. Aku kaget aja gitu. Iya, anakku
Kan aku bersih sekali, rambutnya tebal, seneng, Masya Allah, pokoknya seneng banget deh. Oh, yang Ternyata ini ya, ditunggu-tunggu iya, gini ya rasanya punya anak ya gitu ya. ternyata Masya ini Allah. toh aku tuh harus harus berkali-kali gagal untuk mendapatkan hal yang indah ini gitu, Kel. Terbayar Mm-mm. sudah ya. Jadi kayak akumulasi 8 tahun pernikahan itu udah bukan masalah lagi ya ketika Anzan udah ada. Ya, Kayak ya Allah. hilang sudahlah semua kekhawatiranku dulu, kesakitanku dulu, kepedihanku dulu tuh kayak hilang lah. Anjen itu datang terus menyapu semuanya lah. Ya. Oke, oke. Terus Mbak, apa tuh namanya kayak Mbak setelah ini perjalanan ini Anzan udah setahun kan ya? Anjen itu udah 20 bulan. Oh, udah 2 bulan ya, hampir 2 tahun Anjen ya. itu ini, Mana, Anjen mana, mau mana, mau ikut. mana? Halo. Halo, dadah, dadah, Mama. Halo. Ini tante. Halo Tante Kel. Tante Udah kalian. belum ketemu ya, ya Allah. Nah, Iya. kalau kembali pasti pasti aku samperin sih. Iya, pokoknya harus samperin aku ya, samperin kita Iya, di iya, sini. iya, iya, pasti, pasti. Insya Allah. Ah, ah. Aku tuh ditungguin. Ini Anjen Tapi yang Mbak, nih, sehat, alhamdulillah. ya, Ya gimana? Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang apa ya sehat-sehat baik, nggak ada masalah apapun kan ya Mbak ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anjen itu nggak pernah, jarang banget kayak sakit, badan panas itu hampir nggak pernah sih, Kel. Alhamdulillah sehat, Hmm. nggak ada Ah, masalah apa-apa. oke. Paling Terus kalau ini, kalau vaksinasi kan, paling badannya hangat, dan itu ya, aja. Heeh, paham sih. nggak ada masalah lain. Alhamdulillah. Oke, Iya. terus udah hampir 2 tahun nih. Hai. Mbak, Mbak mungkin bisa sharing deh apa selain tadi ya, mesti kan ada kayak sama suami bilang, oh ternyata kita tuh harus kayak gini dulu buat nungguin seorang anak gitu. Apa aja sih Mbak kira-kira jawaban dari mungkin kan yang tadinya kan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa harus ngelaluin kayak gini dulu gitu. Ini sayang. Kayak kayak hikmahnya gitu kali ya, Kel ya. Ah, hikmahnya, iya benar-benar hikmahnya apa? Kayak hikmahnya tuh pokok yang paling utama sih hikmahnya ya. Bagaimanapun usaha yang kita lakukan, kalau memang Allah belum kehendak tuh, kita memang nggak bisa ngelakuin apa-apa, Kel. Iya, iya. Aku itu kehamilan dan memiliki anak itu sepenuhnya memang kuasa Gusti Allah ya. Jadi kita memang nggak bisa turut campur di dalamnya. Mhm. Kayak keyakinan kita tuh kayak makin, oh gini ya, ternyata Tuhan itu kadang kasih kita itu bukan hal-hal yang kita minta langsung tiba-tiba mak jebret kita dapat, itu kan enggak toh. Ternyata harus melewati berbagai macam proses, naik turun, jatuh bangun. Iya, Itu benar-benar benar. kayak kayak hikmah selanjutnya itu apa ya? Aku sih bikin catatan. Apa-apa boleh dibaca. Oke, ya dengan berbagai macam tempaan itu tuh aku sama Sandi tuh jadi lebih lebih tangguh aja sih, lebih kuat ngadepin anak. Nah, apalagi punya anak itu butuh Ternyata mental health yang ada sangat itu. baik. Nah, Ya. pokoknya Mungkin dulu belum siap ya. betul betul. Jadi punya Mhm. anak itu tidak mudah. Jadi jangan harap punya anak itu cuman enak-enaknya, anaknya Iya, lucu, iya, apa, ganteng, iya, cantik, iya, iya. sehat dan lain-lain. Tapi kita harus mempersiapkan mental untuk punya anak, karena punya anak itu sungguh menguras energi, menguras emosi. Kita harus pinter-pinter menjaga keseimbangan peran antara jadi orang tua, jadi istri, jadi ibu, jadi diri sendiri. Kadang waktu untuk diri sendiri udah pasti beda kan sama Iya, waktu iya, saat iya. sebelum punya anak. Mhm. Jadi
Dan itu sulit sih untuk aku, sampai sekarang pun aku masih belajar untuk Ya. membagi peran Mhm. yang sebagai Anita itu porsinya sangat sedikit sekarang. Iya, iya, Kayak, iya. dan ini menurut aku saat ini tuh terima kasih sih Kel, kamu udah memberikan aku ruang untuk menjadi Anita. Alhamdulillah. Setelah Dan selama ini berkutat dengan fokus. Anzen, dengan hidup kami di sini, ya secara kan kami baru pindah kan ke kota Ya, Denpasar ini, kayak jauh dari orang tua, jauh dari teman keluarga, otomatis semuanya harus dihandle aku dan Iya. Sandi gitu. Ya itu cukup cukup berat sih, cukup. Tapi alhamdulillah bisa melewatinya. Jadi kayak, oh ternyata menemukan sisi lain dari aku dan suamiku, ternyata oh kita bisa loh, kita tuh mampu loh untuk mandiri, hidup hidup cuma bertiga ini gitu. Oke, Gitu kan gitu. emang apa ya aku balik lagi ya Mbak. Jadi tuh semua yang kita rencanain itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yes, Mungkin kalau Mbak betul. melaluinya dengan penantiannya Anzen ya. Kalau Mm-mm. mungkin kalau misalkan yang kayak aku ada penantian apa tuh namanya kayak jodoh atau Kelly iya ya belum kan atau berjodoh. karir gitu kan. Ya Tapi ya ya. aku dapat banyak masukan sih bener sih kata Mbak. Jadi mungkin karena saat ini itu kitanya belum belum bisa aja, belum mampu atau mungkin disuruh menunggu lagi untuk yang lebih Yes, baik gitu, yes ya kan? betul. Betul Mungkin betul kalau betul. misalkan yang kemarin-kemarin anaknya Mbak apa apa lahir mungkin belum tentu dia Mm-mm. sempurna atau dia akan Ya kan, betul. jadi ya mendingan disuruh tunggu dulu gitu. Ya ya betul Ya, betul dan betul. banyak juga dari ada sih beberapa temenku emang selalu meminta advice gitu. Apa Mm-mm. sih dari yang medis-medis sampai yang mitos-mitos itu ada yang dia Mm-mm. lakuin gitu. Jadi tapi Mm-mm. aku pasti balik lagi sih kalau misalkan berusaha tuh Bentar. harus tetap tapi juga pasrahkan sama Allah gitu, Mbak ya. Mm-mm. Iya betul Oke. betul betul. Oke, Pokoknya kalau dari jangan hmm, jangan lelah menunggu lah, ya jangan lelah jangan menunggu. Karena nanti pasti akan indah pada waktunya. udah gitu. Tapi ada ini nggak Mbak? Kan kadang tuh kan ada ini ya perempuan yang dia itu semakin drop ketika entah mertuanya atau teman-teman atau tante-tantenya atau orang lain gitu ngomongin ya nggak cuman apa tuh namanya kapan punya anak gitu-gitu Mm-mm. itu yang bikin dia drop gitu ada tips khusus nggak Mbak buat mereka yang lagi nunggu berarti Putus-putus Kel. halo. Coba ulang lagi. Putus-putus tadi. Oke, sorry. Jadi mungkin Mbak Putus. bisa Oke. kasih bisa kasih apa karena Mbak udah melalui nih ya, karena Mbak udah Hmm. melalui, alhamdulillah sekarang udah ada Anjen. Ada tips khusus nggak sih buat sahabat inspirasi yang sedang menunggu buah hati, yang udah menikah tapi sampai sekarang ternyata belum Mm-mm. dikasih Mm-mm. kepercayaan sama Allah. Mm-mm. Jadi pada intinya tuh selagi kita belum punya anak itu kayak kita tuh dikasih waktu sih, dikasih waktu Hmm. untuk mempersiapkan, karena punya anak itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Mental yang pasti. Jadi Tadi. selama menunggu ini siapkan mental kita semua, karena nanti waktu 5 menit aja itu untuk kita udah bahagia banget bisa punya waktu 5 menit untuk istirahat, Kel. Yang paling penting itu mental, siapin Ya, mental, benar-benar. yes, siapin mental sama bekali diri sama ilmu tentang Benar-benar. kehamilan, kesehatan, lebih aware parenting juga, karena belajar jadi orang tua itu belajar yang nggak ada hentinya. Ya, seumur hidup bener tuh. Yes, Umiku juga sampai seperti nanti itu. kita ya sampai punya anak, punya cucu pun masih harus Ya, belajar kan? belajar benar-benar. Ya, pokoknya itu sih paling penting tuh, mempersiapkan mental, terus bekali diri dengan banyak membaca
hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, mendidik anak, Iya benar. terus untuk diri sendiri juga. Jadi mempersiapkan mental menjadi ibu itu pun sulit ya. Iya benar. Benar benar. Pokoknya itu tidak semudah lihat Iya. orang-orang selebgram jadi ibu Iya, terus posting ngurus Instagram anak. feed. Yes. Ya benar-benar. Setuju. Pokoknya tidak mudah. Jadi luruskan niat untuk kenapa sih Mhm. pengen punya anak tuh, niatnya apa? Bukan hanya Mhm. karena denger omongan tetangga, karena ayo punya Mhm. anak, kapan punya Iya. anak. Jangan hanya karena Mbak juga, memenuhi ya, egoisnya orang tua gitu. ya. Terus Mbak, aku suka waktu Mbak Anita bilang, jadi walaupun kita punya anak, tapi anak itu nggak punya kewajiban untuk membalas budi ya. Jadi Yes. untuk apa tuh namanya, melakukan apa impian-impian kita. Boleh apa Yes, maksudnya gimana betul. Mbak? Bisa dijelasin Ya, mungkin? ya, ya, ya. Jadi aku Uh, paling paling inget banget tuh, aku mhm. tanamkan di pikiranku bahwa Mhm. punya anak itu bukan sepenuhnya milik kita. Anak Benar. itu ya diciptakan Tuhan sebagai diri dia sendiri. Diri dia sendiri yang nanti punya mimpi sendiri. Kita nggak boleh menempatkan mimpi kita di anak kita. Jadi misalnya kita pengen anak kita tuh jadi anak yang sukses, punya harta berlimpah, punya punya Apa gitu? jabatan yang tinggi, apa gitu. Aku nggak boleh punya pikiran kayak gitu sih. Pokoknya Mhm. anakku adalah pribadi 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 yang baru, pribadi yang berdiri sendiri, yang dia itu punya mimpi, dia Mhm. punya punya apa ya, punya punya impian lah. Punya dia jalan dia dia hidupnya diri, ya punya jalan jalan hidupnya hidupnya sendiri sendiri. kan. Jadi kita Oke, tidak boleh menyetir dia ya, tidak boleh menyetir oke. dia menjadi apa yang kita inginkan. dan Mm. dan apapun yang orang tua lakukan untuk anak itu bukan berarti nanti anak harus membalas budi, Ya karena benar-benar. anak nggak minta dilahirkan kan. Kan kita yang seneng kan kalau kita punya anak. Oke. Jadi jangan jadikan anak itu sebagai investasi. Aku paling benci kata-kata itu. Anak adalah Ya. investasi. No, anak bukan investasi. Terus kalau anak investasi, nanti kalau anak udah gede kita mau ngambil untung dari investasi kita, enggak kan? Aku Oke. aku paling nggak suka kalau ada orang ngomong anak itu investasi. Sedih aku dengernya. Kok kayak berbisnis sama Tuhan gitu loh. Iya, betul, betul. Kayak kok kayak Terima kasih udah ini. mengingatkan aku. Oh, Iya, betul dan betul betul. Itulah intinya. ternyata waktunya kurang 1 menit sebelum Instagram Oh, menutup sudah satu percakapan jam. ini. Oke. Iya, nggak terasa banget. Oke, Dulu aku pertanyaan ngomong terakhir, terus. Mbak. Pertanyaan terakhir. Apa Iya, arti ya. namanya Anzen, Mbak? Tadi aku udah tanya di Jadi, awal. iya. Jadi, pas aku Uh, hamil keempat ini, aku bilang dalam hati, hmm, pokoknya kalau anakku itu bisa lahir dengan baik, normal, sehat, aku bakalan kasih anakku nama Slamet. Oke. Jadi, Anzen itu adalah bahasa Jepangnya artinya selamat atau Oh. aman, safety gitu, safe gitu. Nah, jadi Anzen itu artinya Oh. selamat sebetulnya. Alhamdulillah. Iya, iya. Nah, Emang alhamdulillah ya. anakku selamat sampai sekarang Dan bisa semoga melewati. selanjutnya sampai sampai nanti ya. Amin, Amin. amin, Oke, amin, Mbak. amin. Ya Allah, Semoga makasih selalu. banyak waktunya. Dan Iya, mungkin nggak apa, mungkin nanti next kita bisa sharing-sharing lagi dengan membahas soal tema-tema lain ya, Mbak. Karena Mbak Anita ini ya juga apa? suka suka apa tuh namanya, dia mencari tahu soal ilmu-ilmu parenting juga kan. Kata siapa? Iya kan? Nanti bisa kan, dulu kan sempat jadi guru TK juga. Halo, guru TK cuman berapa bulan juga. Itu nanti mungkin bisa sharing-sharing atau apapun. Dan pokoknya terima kasih sekali Mbak waktunya. Dan insya Allah buat sahabat inspirasi yang melihat ini, yang lagi menunggu buah hati, bisa ikutan dapat inspirasi dari Mbak yang udah 8 tahun dan harus melalui 3 kali keguguran dulu buat Amin. dapet anak.
Ya, gitu. Jangan patah semangat yes, dan jangan patah semangat. terus berprasangka baik sama Allah ya. Yes, iya Oke, ya betul betul terima betul. kasih Mbak Anita, sehat-sehat Terima terus. kasih Semoga kita ketemu lagi. kalian. Doain aku Iya, juga ya, sehat-sehat terus Mbak. ya, Nanti Kel. kalau aku nikah pasti aku undang. Harus. Pasti, Semoga bisa pasti. pulang ke Pekalongan. Iya, insya Allah. Oke, salam buat Bang Sandi dan juga Anzen ya, Iya. Mbak. Semoga Iya, sehat selalu. Amin. Ini makasih. sebenarnya dari tadi banyak banget nih, kayaknya saudaranya Anzen nih. Nyapa-nyapa. Makasih Oh semuanya yang udah iya. gabung. Iya. Oke, sehat-sehat Dadah. selalu Adik, dimanapun adik, kalian adik. berada. Iya. Bye-bye. Sampai Dadah. ketemu ya. Dadah, dadah, dadah. Sehat-sehat ya, Iya, Mbak. sama mama. Iya. Iya, Sehat-sehat. oke. Oke, 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 oke. Dadah. Oke, aku akhiri Oke. ya. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Kiss bye. Waalaikumsalam. Mwah. Makasih, Mbak. Makasih, Kel. Kel.